Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat dan kami tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Mohon izin menyampaikan terkait dengan persoalan sengketa pemilihan kepala kampung, di mana sebelumnya apa yang disampaikan oleh Pak Dewan kita tadi Bali ada 4 kampung. Ada 3 kampung, 4 kampung yang mengajukan gugatan hasil pemilihan kepala kampung ini sesuai dengan peraturan wali kota nomor 35 tahun 2022 yang berdasarkan Permendagri 112 tahun 14 dan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009. Berdasarkan hasil pemilihan kepala kampung, ada 4 kampung yang menggugat hasil pemilihan. Pertama, Kampung Subulu Salam Timur. Yang kedua, Kampung Dasar Raja, Kecamatan Penanggalan. Yang ketiga, Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri. Dan yang keempat, Kampung Subulu Salam Utara, Kecamatan Simpang Kiri. Dilanjutkan dengan pengaduan masyarakat dengan dugaan 2 periode calon terpilih Kampung Bukit Alim, Kecamatan Bukit. Kenapa ini kami sampaikan? Supaya nanti tidak ada penjelasan-penjelasan yang keliru yang kami anggap nanti terkait dengan rekomendasi kami kepada pengaduan masyarakat Bukit Alim, bahwa setelah kami mengklarifikasi sesuai dengan surat balasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun, bahwa terbukti saudara Jamsari kepala kampung terpilih hanya 1 periode. Dasar tersebutlah kami melantik saudara Jamsari sebagai kepala kampung Bukit Alim. Selanjutnya, di mana disampaikan tadi salah satu kampung di Kecamatan Simpang Kiri, Kampung Subulu Salam Utara. Kampung Subulu Salam Utara 1 hari sebelum pemilihan penggugat mencabut gugatannya. Artinya secara hukum tidak ada persoalan karena penggugat mencabut gugatannya terhadap hasil pemilihan sengketa kepala kampung. Yang selanjutnya, Kampung Dasar Raja. Sesuai dengan hasil klarifikasi kami berdasarkan hasil fasilitasi pihak kecamatan yang diajukan kepada tim panitia penyelesaian sengketa tingkat kota yang di-SK-kan oleh wali kota, bahwa tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menuju kepada pemungutan suara ulang. Karena di peraturan wali kota salah satunya gugatan harus mempengaruhi hasil perolehan suara. Nanti secara spesifik dijelaskan oleh Pak Kabak Hukum, karena kami dalam kapasitas ini berbicara sebagai tim penyelesaian sengketa. Dalam hal selaku Kepala Dinas DPMK, kami sebagai sekretariat pelaksanaan pemilihan kepala kampung. Tadi juga di DPMK dipertanyakan terkait dengan apa rekomendasi tim, bahwa dalam forum terhormat ini, dalam forum resmi ini, mohon izin pimpinan kami membacakan rekomendasi tim kepada wali kota. Kenapa ini tidak kita sampaikan kepada publik? Karena tim merekomendasikan hanya kepada wali kota. Kami tidak berhak ini untuk mengunggah ke publik. Namun dalam forum resmi ini, karena kami sudah dipanggil untuk menjelaskan secara terang benderang, mohon izin kami akan membacakan rekomendasi ini. Dasar hukum 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 tahun 2014. 2. Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kecil di Aceh. 3. Peraturan Wali Kota nomor 35 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak dan pemilihan kepala kampung antar waktu di Kota Subulu Salam. B. Para pihak pemohon calon kepala kampung
Makmur Jaya nomor urut 4 atas nama Lili Suryani. Termohon penyelenggara pemilihan kepala kampung P2K, P2P, dan KPPS. Jadi yang digugat adalah P2K, KPPS, dan P2P. Pihak terkait, para saksi masing-masing calon kepala kampung. C. Fakta hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi dengan meminta keterangan terhadap para pihak dan barang bukti dalam sengketa hasil pemungutan suara pada pemilihan kepala kampung Makmur Jaya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Perhitungan suara dipercepat dari jadwal yang ditentukan, sehingga ada beberapa masyarakat atau warga yang mau mencoblos tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Perpanjangan waktu pencoblosan tidak dilengkapi dengan berita acara perpanjangan waktu berita acara. Perpanjangan waktu boleh 2 kali 60 menit dan 2 kali dalam berita acara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak dan pemilihan kepala kampung antar waktu di Kota Subur Salam. Maka dalam hal ini Kampung Makmur Jaya melakukan penjemputan masyarakat yang sedang sakit disaksikan hanya dari saksi nomor urut 1. Ini gugatannya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak dan pemilihan kepala kampung antar waktu di Kota Subur Salam, dan ketentuan pasal 31 ayat 2 Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kecil di Aceh. 3. Ada terdapat masyarakat yang tidak menerima surat undangan dan tidak ada pemberitahuan terhadap keluarga tersebut untuk memberikan suara di TPS, KPPS, berpendapat terhadap pemilih yang Kampung Makmur Jaya, maka undangan dititip kepada keluarga. Jika pemilih tidak ada di wilayah Kampung Makmur Jaya, maka undangan tidak dititip kepada pihak keluarga. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 55 ayat 3 Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksana teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang berbunyi, apabila pemilih tidak ada di tempat, panitia dapat menyampaikan surat undangan pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan tanda terima surat undangan pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya. 4. KPPS melakukan kesalahan prosedur dengan meminta para saksi menandatangani berita acara formulir C1 di awal perhitungan suara dan bukan di akhir perhitungan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kecil di Aceh. Setelah perhitungan surat suara selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPS serta saksi yang bersedia menandatanganinya, selanjutnya dilaporkan kepada P2K pada saat itu. 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan meminta keterangan dari penyelenggara Pil Kampung di Makmur Jaya, P2K, P2P, KPPS, ditemukan bahwa terjadi beberapa pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala kampung, antara lain: A. P2K, PJ Kepala Kampung, BPK, Ketua KPPS 1, Ketua KPPS 2, Linmas, dan para calon kepala kampung membuat kesepakatan yang memperbolehkan pemilih di luar DPT untuk memilih. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksana teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang berbunyi, yang dapat memilih kepala kampung adalah penduduk kampung
yang terdaftar dalam DPT. Pemilihan kepala kampung yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang berbunyi, pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. B. P2K bersama PC Kepala Kampung, BPK, Ketua KPPS 1, Ketua KPPS 2, dan para calon kepala kampung membuat kesepakatan menggunakan surat suara tambahan 2% dari total suara berdasarkan DPT untuk digunakan oleh pemilih yang tidak termasuk dalam DPT. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 60 ayat 1 Peraturan Wali Kota Suku Salam nomor 35 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksana pemilihan kepala kampung serentak dan pemilihan kepala kampung antar waktu di Kota Suku Salam yang menyebutkan tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara yang rusak. C. Dalam pembentukan KPPS dan P2P oleh P2K tidak ditetapkan dengan keputusan P2K. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf F yang menyebutkan salah satu tugas P2K adalah membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala kampung, dan ketentuan pasal 7 huruf 1 Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan yang dan pemberhentian kecil di Aceh yang menyebutkan salah satu tugas dan wewenang P2K adalah membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K. D. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka tim penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala kampung berkesimpulan bahwa 1. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala kampung oleh penyelenggara pemilihan kepala kampung Makmur Jaya. 2. P2K Kampung Makmur Jaya telah melakukan tindakan di luar kewenangan dengan membuat kesepakatan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT boleh memilih, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan suara. 3. P2K Kampung Makmur Jaya telah melakukan tindakan di luar kewenangan dengan membuat kesepakatan bahwa surat suara tambahan yang seharusnya digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak tetapi digunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT. 4. Dengan tidak ditetapkan P2P dan KPPS dengan keputusan panitia pemilihan kepala kampung P2K, maka P2P dan KPPS tidak mempunyai legalitas hukum sebagai penyelenggara pemilihan kepala kampung sehingga dapat membatalkan proses pemilihan kepala kampung menjadi pemilihan kepala kampung menjadi ilegal. Rekomendasi E. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka tim penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala kampung merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Wali Kota Suku Salam membatalkan keputusan Badan Permusyawaratan Kampung Makmur Jaya tentang penetapan pemenang pemilihan kepala kampung Makmur Jaya. 2. Wali Kota memerintahkan kepada P2K Kampung Makmur Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2 Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Suku Salam. Tim penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala kampung serentak Kota Suku Salam tahun 2022. 1. Haji Sairul SAG, Ketua, ditandatangani. 2. Irwan Faisal SH, Sekretaris, ditandatangani. 3. Saripudin, anggota, ditandatangani. 4. Supardi, anggota, ditandatangani. 5. Khairun Nas, anggota, ditandatangani. 6. Ronis Kancin, anggota, ditandatangani. 7. Rudianto Angkat, anggota, ditandatangani. 8. Sapriandri, anggota, ditandatangani. 9. Firmansyah, anggota, ditandatangani. Demikian pimpinan rekomendasi tim yang dapat kami sampaikan di forum terhormat ini, bahwa juga tahapan dari tahapan
yang disampaikan bahwa mulai dari DPS pendaftaran ada rentang waktu 12 hari hak warga negara kita berikan untuk mendaftar masuk menjadi pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Namun setelah ditetapkan DPT, rupanya masih ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, dan sehingga 2H-2 dibuat kesepakatan oleh penyelenggara untuk 23 pemilih di luar DPT, dan inilah yang mempengaruhi hasil perolehan pemilihan kepala kampung Makmur Jaya karena hanya selisih dengan 7. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.